Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN diperingati setiap tanggal 21 Februari setiap tahunnya. HPSN mengingatkan semua pihak bahwa persoalan sampah ini menjadi penting dan utama, yakni dalam penanganan dan pengelolaan sampah yang baik dan benar, memerlukan pelibatan seluruh komponen masyarakat. Kita akan membahasnya bersama hari ini. Sudah bergabung bersama kami Ibu Rosa Vivin Ratnawati, selaku Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 dari KLHK. Ibu Rosa Vivin, Ibu Dirjen, bagaimana dan apa nih tema untuk isu yang diangkat pada HPSN tahun 2022, tepatnya hari kemarin? Baik, Hari Peduli Sampah Nasional itu kita peringati setiap tanggal 21 Februari. Sebenarnya ketika kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN, itu kita memperingati hari berduka karena pada tahun 2005, tanggal 21 Februari itu ada 157 jiwa meninggal karena runtuhan dari TPA Lewi Gajah yang ada di Cimahi. Dan waktu itu juga gas metan dari TPA meledak. Bayangkan orang meninggal karena tumpukan sampah. Nah, sehingga tanggal 21 Februari kita peringati untuk mengingatkan kita bahwa sampah adalah sesuatu yang kita hasilkan, dan kemudian kalau tidak kita kelola dengan baik, bisa menimbulkan pencemaran dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, tema HPSN di tahun 2022 ini adalah kelola sampah, kurangi emisi, dan kurangi emisi dan bangun proklim atau bangun program kampung iklim. Jadi di sini memang HPSN ini kami dari KLHK mensinkronkan 3 kerja besar yang ada di KLHK, yaitu kelola sampah, kemudian perhutanan sosial, dan perubahan iklim. Nah, 3 besar ini dikemas, kemudian yang diimplementasikan di tingkat tapak, yaitu di kampung iklim yang mensinergikan 3 program itu, dan ujungnya sebetulnya kalau kita kelola sampah dengan baik maka akan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Demikian, Mbak. Baik Ibu, tahun ini dengan tema kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim ya. Dan kemudian dengan tema yang ada ini, langkah konkret apa yang dilakukan agar HPSN ini tidak hanya sekedar seremonial, melainkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan juga benar, Ibu Dirjen? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang kita mau HPSN ini kita bergerak di tingkat kampung atau di tingkat tapak. Dan kita konekkan dengan yang namanya penurunan emisi gas rumah kaca. Saya setuju pertanyaannya jangan hanya seremonial saja. Kami sudah bergerak, Mbak, yang awal memang kami mendampingi kampung iklim yang ada di Provinsi Bali. Kenapa kita mau Bali dulu? Karena Bali mengingat akan menjadi tuan rumah G20, dan Bali akan menjadi etalase bangsa Indonesia untuk negara-negara yang akan hadir pada acara G20, sehingga kita mau Bali bersih. Nah, ketika bicara bersih maka kita bicara dari hulu ke hilir. Kita bicaranya adalah dari rumah. Nah, program pengendalian perubahan iklim itu punya yang namanya kampung iklim, di mana kampung-kampung yang ada kemudian kita berdayakan untuk bisa membantu menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satunya adalah program pengelolaan sampah. Bagaimana rumah-rumah tingkat individu itu mengelola sampah dengan baik. Yang pertama adalah memang dari awal adalah dari diri kita sendiri. Kita memilah sampah dengan baik, kemudian sampah itu tidak terbuang ke TPA, tapi bisa kita gunakan kembali, misalnya dengan bank sampah,
Dan kemudian juga dengan pekerjaan itu sampah tidak dibuang ke TPA. Karena kalau sampah dibuang ke TPA, maka itulah yang menjadi sumber dari emisi gas rumah kaca, yaitu dari gas metannya. Jadi yang lain adalah kita mengedukasi, mendampingi bank sampah yang ada di kampung iklim tersebut, kita mencarikan off-taker. Off-taker itu artinya dari bank sampah itu kemudian mau dibawa kemana, perusahaan daur ulangnya dibawa kemana. Nah itu penting. Off-takernya kemudian kita bantu sarana prasarana sehingga memang kampung iklim yang kita hidupkan itu pengelolaan sampahnya akan menjadi lebih baik. Demikian, Mbak. Baik Ibu, berarti untuk konsep reuse, reduce, recycle ini juga dapat diterapkan untuk di kampung iklim ini ya Bu ya. Kalau boleh dijelaskan lebih lanjut kepada pemirsa, sampah apa saja yang dapat digunakan kembali dan bagaimana cara pengolahan yang benar ya Ibu? Ya, catatan di saya itu memang jenis sampah itu ada beragam. Yang jelas sisa makanan. Sisa makanan itu kan yang kita makan nih. Kita makan siang, makan pagi, makan snack dan sebagainya, ada sisa makanan. Tapi ada juga pembungkusnya. Nah, itu jenisnya. Nah, kemudian ada sampah kertas, ada sampah plastik, ada sampah yang dari bahan-bahan karet, ada dari kain baju bekas kita, ada kaca, logam dan lainnya. Nah, saya mau menyampaikan begini. Kalau kita bicara bagaimana pengelolaan sampah yang baik, pada kesempatan ini Mbak, saya menghimbau dari rumah untuk kita memilah sampah. Memilah sampah itu gunanya untuk apa? Memilah sampah itu adalah gunanya untuk kita bisa mendapatkan bahan baku dari sampah tapi bersih. Ya bayangkan kalau misalnya kita mau masuk ke bahan baku daur ulang kertas, plastik, kalau dicampur dengan sampah sisa-sisa makanan kan pasti kotor. Nah oleh karena itu, kalau pertanyaannya adalah apakah yang bisa kita lakukan dari rumah, kita pilah sampahnya dari rumah ya. Yang kertas-kertas, yang plastik-plastik, botol plastik misalnya, ada logam dan sebagainya, dan kemudian kita bawa ke bank sampah yang terdekat dengan rumah kita. Saat ini di seluruh Indonesia ada sekitar hampir 12.000 bank sampah. Memang tidak semuanya aktif. Nah, dari catatan itu KLHK sekarang sedang mendekati di tingkat tapak bank sampah itu, dan hari ini ada rapat koordinasi nasional bank sampah. Nah, di situ ada asosiasi daur ulang plastik, ada asosiasi pulp dan kertas yang akan kemudian menjadi off-taker dari barang-barang yang tadi kita pilah, sampah kita pilah ke rumah tangga. Nah, selain itu, kalau sampahnya itu kemudian kita bawa ke bank sampah, para anggota keluarga yang membawa sampah terpilah itu juga bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Karena sebenarnya sampah yang kita pilah, kita bawa ke bank sampah, itu dibeli. Dan bahan baku daur ulang itu sangatlah dibutuhkan. Bayangkan ya, sampah kita kan 67,8 juta ton. Ya. Dari 67,8 juta ton itu, sampah plastiknya ada sekitar 15,6%. Sampah kertasnya 12%. Kebalik, sampah kertas 15,6%, sampah plastik ya 12%. Coba ya. Nah, dari situ yang dipakai hanya sekitar 40%-an. Berarti masih ada sampah plastik dan sampah kertas yang sebenarnya itu uang ya, tapi masih terbuang dan tidak terpakai. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya menghimbau untuk kita pilah sampah yuk dari rumah. Kemudian kita setor ke bank sampah yang ada di dekat rumah kita, atau juga ada startup banyak yang sudah pakai aplikasi untuk bisa menjemput sampah yang kita pilah itu ke rumah. Ya, demikian Mbak. Baik, Ibu Dirjen, ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan banyak juga masyarakat yang kini juga sudah mengurangi penggunaan plastik begitu ya, dengan menggunakan sendok atau sedotan stainless. Apakah ini juga termasuk gerakan mendukung dengan mengurangi sampah, Ibu Dirjen?
Ya, saya mau menyampaikan begini. Jadi pendekatan pemerintah dalam pengelolaan sampah itu ada 3, Mbak. Ya, yang pertama adalah less waste. Less waste itu memang upaya untuk gimana caranya kita nggak menghasilkan sampah. Yang disebutkan Mbak tadi, pakai sedotan besi misalnya ya, atau ada restoran-restoran pakai sedotan dari apa namanya Kertas, kertas atau itu Mbak apa namanya bambu. batang sayuran itu Oh, juga iya. ada. Ya, itu adalah salah satu cara untuk less waste. Atau kita belanja, sekarang kan kalau di DKI dan ada 77 daerah di Indonesia yang melarang penggunaan kantong belanja sekali pakai. Jadi melarang pakai kantong kresek, jadi kita bawa sendiri. Nah itu mengurangi itu Mbak. Nah kemudian yang lain-lain misalnya kita menggunakan kertas bekas atau kita sekarang pakai apa namanya tidak menggunakan kertas ketika kita bekerja di kantor ya kita lebih banyak menggunakan teknologi digital dan sebagainya itu salah satu mengurangi itu less waste ya yang pertama. Nah yang kedua kita juga melakukan pendekatan secara circular ekonomi. Kita kan nggak mungkin Mbak tidak menggunakan plastik ya ada hal-hal yang kita masih gunakan plastik. Tapi plastiknya jangan dibuang ke TPA. Plastiknya itu dipakai lagi atau digunakan lagi. Nah, konsep yang tadi ketika kita memilah, kemudian dibawa ke mana? Ke bank sampah atau tempat kemudian TPS 3R lah, pusat daur ulang dan sebagainya. Nah, itu adalah pendekatan circular ekonomi di mana sampah menjadi sumber daya dan menghasilkan keuntungan secara finansial. Nah, yang ketiga adalah pendekatan teknologi. Nah, teknologi itu kan kita kenal sekarang sampah menjadi energi listrik dengan insinerator, kemudian menjadi apa namanya co-firing batu bara, pengganti batu bara di mana di PLTU atau pabrik semen. Nah, itu sampah-sampah dipakai. Atau ada yang dibikin menjadi jalan, misalnya bahan-bahan dasar road base dan sebagainya. Nah, itu adalah teknologi. Jadi, negara Indonesia adalah negara besar, 270 juta penduduk. Kalau kita cuma pakai single approach, agak sulit. Nah, kalau ditanya Singapura misalnya, Mbak. Singapura itu kan penduduknya kecil. Dia tuh sampahnya dia bakar insinerator dan menghasilkan energi. Itu sangat memungkinkan. Dia kotanya kecil. Nah, oleh karena itu memang ada Perpres yang menunjuk 12 kota untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah dan yang ditunjuk adalah kota besar dan kota metropolitan. Jadi single approach tidak bisa digunakan di Indonesia, harus bermacam-macam pendekatan. Demikian. Baik Ibu, kemudian bagaimana dengan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur tentang peta jalan pengurangan sampah dan produsen. Sudah cukupkah dengan peraturan ini sehingga produksi sampah dari tingkat produsen dapat ditekan? Ya, Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 ini memang tentang peta jalan. Nah, saya mau cerita dulu, kenapa ada ini? Jadi kalau kita bicara sampah dari hulu ke hilir, itu kan di hulunya adalah kita-kita ini, individu, ya. Nah, kemudian individu yang memproduksi sampah, misalnya sampah makanan, misalnya ya. Nah, ada bungkusnya. Nah, yang kita sasar itu juga yang produsen yang apa namanya menghasilkan barang dan kemudian dia memakai pembungkus. Nah, ada 3 kategori produsen kalau di pengelolaan sampah. Yang pertama adalah manufaktur. Manufaktur ini adalah perusahaan-perusahaan yang kemudian wadah-wadahnya dia pakai apa yang menghasilkan sampah ya. Kita sebut aja shampoo, apa sabun, makanan dan sebagainya. Manufaktur. Kemudian yang kedua adalah retail. Retail itu adalah supermarket, market, pasar dan sebagainya yang wadah-wadahnya kita belanja menggunakan plastik atau apapun yang kemudian bisa menghasilkan sampah. Yang ketiga adalah food beverages, restoran, kafe, ya, hotel, itu kan juga menghasilkan sampah.
Nah, di dalam peta jalan ini memerintahkan kepada para produsen untuk yang pertama adalah meredesain kemasan. Jadi kemasan dia ganti dengan kemasan yang ramah lingkungan, yang tidak misalnya plastik sekali pakai. Yang kedua adalah menarik kembali sampah-sampah yang dihasilkannya. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan air mineral itu saya minta sekarang kerjasama dengan bank sampah untuk bisa menarik kemasannya dia. Ya memang sih nggak harus misalnya kemasan produk air mineral A, dia harus hanya menarik produk air mineral A. Nah, itu kan agak sulit. Jadi saya minta untuk mengambil semua. Jadi dan sekarang betul-betul mereka banyak yang membantu bank sampah. Nah, mereka harus buat peta jalan, harus buat perencanaan dulu, peta jalannya 10 tahun. Ada perencanaannya dalam tahun pertama, bagaimana caranya dia meredesain kemasan. Bagaimana caranya dia menarik kembali barang-barangnya. Nah, sekarang yang terdaftar di KLHK ada 40 produsen yang sudah menyampaikan peta jalan pengurangan. Tapi betul kami harus kerjasama dengan asosiasi, dengan Kadin misalnya untuk mendorong para produsen ini bisa lebih keras dan mungkin kompetisi market itu yang lebih yang lebih kita gunakan. Jadi kita tidak pakai kayak sanksi itu enggak, tapi kompetisi dalam penjualan dalam market itu yang kita gunakan untuk mendorong mereka untuk bisa lebih taat pada peraturan Menteri LHK ini. Demikian, Mbak. Jalan pengurangan sampah ini ditunjukkan untuk produsen sampah tersebut ya Bu. Jadi dianjurkan oleh KLKH untuk meredesain kembali agar produk tersebut menjadi ramah lingkungan. Ya. Tema yang salah satunya juga ini adalah membangun pro iklim ya Bu ya. Bangun kampung iklim. Ya. Program kampung iklim. Program kampung iklim. Untuk mengejar target nol emisinya seperti apa Ibu? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa memang KLHK itu sedang mengembangkan sekarang sekitar 32.000 kampung iklim di seluruh Indonesia. Dan saya dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, karena yang punya program adalah Direktorat Jenderal ini, kemudian memasukkan bagaimana pengelolaan sampah ini bisa masuk di kampung iklim. Nah, saya mau cerita Mbak, jadi kita kan punya target nih di National Determined komitmen bahwa perubahan iklim itu harus dicapai pada angka tertentu. Dan salah satu sumber untuk menghasilkan emisi gas rumah kaca itu adalah sampah. Sampah itu kenapa bisa dikatakan menghasilkan emisi gas rumah kaca? Karena sampah itu kalau nggak dikelola, terus kan dibuang sembarangan, dibakar. Nah, bakaran sampahnya itu menghasilkan emisi gas rumah kaca. Atau kalau di TPA, kalau tadi ada gambar-gambar TPA dan itu tidak dikelola dengan baik, maka gas metannya yang akan naik dan kemudian menghasilkan emisi gas rumah kaca. Jadi bayangkan kalau misalnya itu semua bisa kita kelola, tidak terbuang secara ilegal ya. Ilegal itu maksudnya kan bisa dibuang ke sungai, bisa dibakar misalnya, atau ke TPA, tapi TPA-nya model open dumping seperti ini. Nah, itu sangat berpotensi untuk menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, oleh karena itu kita punya approach-nya kita coba pada kampung iklim. Kita hitung nanti Mbak, dari kampung iklim itu emisi gas rumah kacanya berapa yang bisa dikurangi dari per kampung iklim itu ketika dia mengelola sampah. Dan yang intinya adalah sampahnya jangan terbuang ke TPA. Itu intinya. Kalau sampah kebuang ke TPA, TPA-nya nggak dikelola gas metannya,
ya udah jadinya emisi gas rumah kaca. Demikian, Mbak. Baik Ibu, semoga upaya dari Kampung Iklim ini dapat dikembangkan lebih banyak lagi, bukan hanya di Bali saja, melainkan di daerah-daerah lain juga akan segera terwujud. Terima kasih Ibu Rosa Vivin Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3KLHK yang sudah bergabung dalam tema Kelola Sampah Sejak dari Rumah. Terima kasih Ibu, selamat beraktivitas, salam sehat. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.